Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. ...158 rumah di kawasan padat penduduk Dok 9 Kota Jayapura terbakar. Selundupkan narkoba dari Papua New Guinea, 3 warga Kota Jayapura ditangkap petugas Bea Cukai dan TNI di perbatasan. Polda Papua tak keluarkan izin keramaian peresmian Stadion Papua Bangkit. ...158 rumah di kawasan padat penduduk Dok 9, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, terbakar Senin lalu. Letak permukiman yang berada di bibir pantai membuat petugas pemadam kebakaran serta kendaraan bom air milik Polda Papua sulit memadamkan api. Selain angin yang kencang, rumah warga juga terbuat dari kayu sehingga mudah terbakar. Api diduga berasal dari rumah warga yang mengalami korsleting listrik. 2 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Selasa pagi kemarin, tim Lab 4 Polda Papua langsung menggelar olah TKP dan mencari bukti penyebab kebakaran itu. Siang hari ini telah dilaksanakan giat olah TKP, dipimpin langsung oleh tim dari Lab 4 Polda Papua bersama-sama dengan Reskrim Polresta Jayapura Kota, bersama-sama dengan unit Reskrim Polsek Jayapura Utara. Tentunya TKP difokuskan di tempat di mana diduga awal mula kebakaran. Sementara terdata di wilayah Jayapura Utara ini yang kebakaran itu ada sekitar 128 jiwa. Kemudian dari beberapa RT ada sekitar 3 RT kalau nggak salah, 3 RT. Tim Lab 4 membawa sejumlah barang bukti yang akan diidentifikasi sehingga dapat mengetahui penyebab pasti kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun dilaporkan 2 orang terluka, sementara kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Prajurit pengamanan perbatasan RI Papua New Guinea bersama Bea Cukai Jayapura berhasil menangkap 3 penyelundup narkoba jenis ganja minggu lalu. Setelah diperiksa selama 1 hari, TNI dan Bea Cukai Jayapura akhirnya merilis ketiga tersangka pada Selasa pagi kemarin. Ketiganya ditangkap saat melintas dari negara Papua New Guinea masuk ke wilayah Kota Jayapura. Petugas yang memeriksa kendaraan tersangka menemukan 1 kilogram ganja siap edar yang dikemas dalam 14 paket. Patroli bersama, dan pada saat itu ada sebuah mobil yang kita lihat cukup mencurigakan. Setelah dilakukan pemeriksaan yang mendalam, kebetulan ini tengah malam, nanti ada press release yang dibagi ke teman-teman. Kita melakukan pemeriksaan mendalam, akhirnya kita ketemu 4 orang warga negara Indonesia membawa 14 kemasan plastik yang ada di depan kita ini. Totalnya kurang lebih 1 kilogram. Yang harapannya mudah-mudahan dengan kita melakukan ini bisa menyelamatkan ribuan generasi muda Papua, ribuan generasi muda Indonesia.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan ini merupakan usaha bersama sinergi untuk negeri. Sementara itu Danrem 172 Brigjen Ishak Pangemanan mengatakan akan lebih memperketat jalur resmi dari negara Papua New Guinea. Banyak sekali lubang-lubang tikus atau jalan-jalan tikus yang mungkin dilalui oleh para pembeli ganja. Nah, sehingga kami berupaya untuk menutup kekurangan atau keterbatasan jangkauan ini dengan bekerja sama dengan semua pihak, baik dengan Polri, dengan Angkatan Laut, dengan dan Lantamal untuk menutup jalur lautnya, dengan kepala-kepala desa, dengan tokoh-tokoh agama untuk membatasi semua keterbatasan yang kami miliki dalam mengcover garis batas yang begitu panjang. Namun demikian, mereka selalu berusaha untuk mencari jalan-jalan terobosan yang kemungkinan besar bisa mereka lalui. Hal ini didukung dengan kondisi di PNJ, terutama setelah COVID ini ditutup pintu batas, kesulitan kehidupan di sana menuntut mereka untuk mendapatkan uang. Ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Tim SAR bersiap untuk mencari 3 penumpang yang hilang di perairan Amar Mimika Sabtu lalu. SAR Mimika menambah perahu karet yang sebelumnya hanya 1 perahu cepat, kini menjadi 3 perahu cepat. Daerah pencarian diperluas dari distrik Amar ke perairan Asmat. Pencarian juga dibantu warga distrik Amar. Operasi SAR hari kedua Longboat 40 PK yang berangkat dari Timika tujuan Amar terbalik di Kampung Atuka dengan POB 4 orang, 3 orang berhasil selamat dan 1 orang dalam pencarian atas nama Mama Fadi. Untuk informasi untuk pencarian hari kedua ini, Basarnas Timika menurunkan 3 unit alut, 1 RIP 85 PK dan 2 LCR dengan mesin 40 PK. Dengan jumlah personil yang ikut terlibat dalam operasi SAR dari Basarnas Timika berjumlah 10 orang dan 2 orang dibantu oleh Polairut. Pencarian dimulai dari 07.00 waktu Indonesia Timur hingga sampai dengan sore hari pukul 19.00 hasil pencarian masih hidup. Longboat berpenumpang 4 orang dihantam gelombang tinggi di perairan Amar Mimika Sabtu lalu. Seorang penumpang selamat dan 3 lainnya dinyatakan hilang. SAR Mimika juga terus menghimbau pelaku perjalanan dan nelayan mewaspadai gelombang tinggi di perairan Mimika. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Minat warga untuk menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pilkada di Merauke minim. Sepinya pendaftar menjadi KPPS disebabkan karena adanya pandemi COVID-19. Warga takut tertular COVID-19 dari pemilih yang mencoblos. Anggota KPU Merauke Muhar Gepse mengatakan pihaknya memberi waktu hingga 23 November untuk merekrut KPPS. 489 TPS yang anggotanya itu masing-masing TPS 7 orang ditambah dengan Linmas. Jadi kalau kita hitung-hitung, kita akan rekrut 3.423 anggota KPPS. Nah, dalam proses pengumuman mereka sudah laksanakan, terus juga memang ada sebagian yang mendaftar, ada sebagian juga yang belum mencukupi kuota, dan itu
setelah kami evaluasi, banyak yang memang kurang antusias di beberapa tempat gitu. Faktor yang pertama mungkin karena melihat kondisional 2019 kemarin legislasi itu dari sisi mungkin sangat ruwet ya. Mungkin sangat ruwet ya, dengan apalagi dengan masa pandemik hari ini. Terus yang kedua mungkin dari sisi honorer juga gitu. Untuk bertugas di 489 TPS, KPU membutuhkan 3.423 anggota KPPS dan 978 anggota Linmas. Pilkada serentak Merauke diikuti 3 pasangan calon dengan jumlah pemilih 138.348 yang tersebar di 20 kecamatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polda Papua tak mengeluarkan izin keramaian pada panitia peresmian Stadion Papua Bangkit dan kegiatan hitung mundur PON ke-20 di Papua yang rencananya akan digelar oleh panitia pada 23 Oktober mendatang. Polisi menyarankan panitia menggelar peresmian secara virtual dan tidak melibatkan puluhan ribu orang. Polda Papua tidak mengizinkan untuk melakukan acara hitung mundur 360 hari yang akan diselenggarakan secara terbuka dengan menghadirkan banyak orang yang kurang lebih 20.000 sampai 30.000 orang, sehingga dengan tegas Polda Papua tentunya tidak mengizinkan dan tidak menerbitkan surat izin. Telah ditanggapi positif oleh teman-teman yang akan menyelenggarakan kegiatan tersebut, yaitu dilaksanakan secara virtual. Jika saran polisi tidak digubris, maka polisi akan melakukan tindakan tegas pada panitia. 1.000 personel disiapkan polisi dalam peresmian yang rencananya akan dihadiri langsung oleh Gubernur Papua. Sementara itu, Ketua Harian Panitia Besar PON Papua Yunus Wonda mengatakan pihaknya mematuhi instruksi kepolisian dan akan merubah seluruh jadwal acara peresmian yang sebelumnya direncanakan digelar secara meriah menjadi virtual. Hubungan kami kepada seluruh masyarakat Papua yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, mahasiswa, mahasiswi, seluruh komponen rakyat Papua. Pertama-tama kami bersama panitia menyampaikan permohonan maaf sekali karena kami tidak bisa melakukan acara peresmian Stadion Lukas NMB dengan dihadirkan oleh massa, karena kami sudah terus berdiskusi dengan pihak keamanan kita dalam hal Kapolda, yang memang kami tidak mendapatkan ruang untuk bisa melakukan agenda yang melibatkan massa. Akhirnya kami putuskan bahwa kami akan melakukan di dalam menggunakan virtual. Selain meresmikan Stadion Papua Bangkit, direncanakan 23 Oktober nanti Gubernur akan meresmikan 9 venue yang akan digunakan dalam PON 2021 nanti. PON ke-20 yang seharusnya digelar pada Oktober tahun ini, namun karena pandemi COVID-19, dimundurkan hingga Oktober tahun depan. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Yang baru. Polisi memperketat penerapan protokol kesehatan bagi setiap warga dan polisi yang datang ke Polres Merauke. Siapa saja yang masuk ke kantor Polres wajib diukur suhu tubuh, mencuci tangan, dan memakai masker. Normal ya, lanjut. Polisi juga rutin membersihkan seluruh ruangan yang bersentuhan langsung dengan warga, seperti ruangan SIM dan ruangan SKCK. Antisipasi penyebaran COVID ini, Polres Merauke sudah mengambil langkah-langkah. Yang pertama sudah melakukan stressing, kemudian yang berikut sudah melakukan penyemprotan disinfektan di
lingkungan 1, 2, Polres 3, maupun 4. di Cari tempat asrama-asrama. itu, vitamin D. Kemudian Vitamin. sudah melengkapi APD-APD yang kita miliki. Kemudian yang berikut nanti sesuai dengan petunjuk pimpinan, kita akan membagi shift kerja kepada staf yang ada. Oh gitu. Seperti apa jam-jamnya itu Pak? Jam-jam Ya, operasional? nanti barangkali kita akan rencanakan bagi dua. Sudah direncanakan bagi dua, nanti dari jam 8 sampai jam 12, nanti jam 12 sampai jam 5 untuk staf. Untuk staff. Tetapi untuk operasional tetap sudah berjalan 24 jam sesuai dengan yang sudah kita atur, tetapi tentunya tetap mempedomani protokol kesehatan. Kalau untuk yang jaga Pak, memang ada operan shift juga atau tetap seperti biasa Pak? Itu sudah kita atur 12 jam, tetapi di dalamnya juga tetap kita mempedomani protokol kesehatan. Wakapolres juga akan memberi hukuman pada polisi yang kedapatan melanggar protokol kesehatan. Sebelumnya, 2 polisi dan seorang ibu bayangkari di Polres Merauke tertular COVID-19. Ketiganya kini dirawat di RSUD Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Warga di Jalan Prajurit Merauke menolak Hotel Akad dijadikan tempat isolasi pasien COVID-19. Warga juga meminta Satgas COVID-19 mengatur para pasien yang dirawat agar virus corona tidak menyebar ke permukiman warga. Menurut saya pribadi, kalau saat ini kan di sini kan intinya di wilayah kami alhamdulillah ya aman gitu. Tapi kalau sampai ada ketepatan begitu mungkin jujur ya kami sedikit keberatan. Keberatan ya? Iya. Karena kita kan mencegah juga. Kalau memang harus dan diharuskan, ya gimana caranya lah pemerintah menangani, jangan sampai yang tergejala ini nggak keluar lah, artinya nggak sampai menyebar virus ini untuk kesehatan ini semua. Gitu. Saat ini masa pandemi seperti ini memang sangat riskan sekali. Jangan untuk dekat, untuk agak jarak jauh aja kita masih menjaga ya. Menjaga begitu. Pak. Jadi Bapak maunya kalau bisa, kalau toh memang di sini harus dijaga Pak ya. Kalau memang dari pemerintah diharuskan dan diwajibkan di sini, kita sebagai masyarakat nggak bisa nolak ya. Nolak, tapi ya keinginan kami ya sebagai masyarakat tolong dijaga dengan baik, jangan sampai virus itu menyebar ke tetangga atau ke lingkungan sekitar. Pendapat saya kalau memang itu anjuran dari pemerintah, kita tidak keberatan, cuma tolong disiplin. Kalau memang ada petugas diawasi, jangan sampai keliaran, kita juga takut kena imbasnya nanti. Sejak pekan lalu Hotel Akad dijadikan tempat karantina pasien tanpa gejala. Sebelumnya, Satgas juga menyewa Hotel Asmat yang saat ini sudah tak mampu menampung pasien COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejumlah calon bupati dan wakil bupati diminta segera menyerahkan surat keputusan pemberhentian sebagai aparat negeri sipil dan sebagai anggota dewan. Jika tak mengumpulkan SK pengunduran diri hingga 9 November sesuai aturan PKPU, maka calon bupati dan wakil bupati dinyatakan gugur. Kalau surat pengunduran diri, itu sudah kami terima. Yang belum itu adalah SK. SK ya? Iya. Terakhir kan harus ada SK. SK pengunduran diri? Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah diberhentikan. Oh gitu. Dan itu wajib. Wajib ya? Kalau pengunduran diri itu semua sudah ada. Sudah ada ya? Ya, berkas-berkas itu sebagai berkas syarat pencalonan kan, begitu. Nah itu sampai batas waktunya kapan itu Pak? Untuk mereka harus serahkan? Kalau sesuai PKPU ya 30 hari sebelum hari pemungutan suara, begitu. Berarti tanggal 9 November tanggal ya? 9 November. Siapa-siapa saja Pak itu yang belum menyerahkan SK itu? Semua 3 para calon. Kan masih ada batas waktu masih lama kan? 3 calon itu Pak ya? 3 ya. Paslon nah kalau seandainya batas waktu itu tanggal 9 November itu belum diserahkan, lalu apa langkah selanjutnya Pak? Ya pasti kita sesuai dengan aturan ya. Ya kita sesuai dengan aturan. Aturannya yang paling terparah itu apa Pak? Ya itu bisa kena dis ya? Iya, di kena dis. Oke. KPU juga mengingatkan seluruh paslon yang saat ini sedang berkampanye wajib menerapkan protokol kesehatan dan tidak mengumpulkan massa seperti yang sudah diatur dalam PKPU nomor 10 tahun 2020. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyam.